yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Hai, halo. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kak Dea harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kembali lagi. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu dari rumah masing-masing. Kak Dea juga mau nanya nih, sekolah kalian gimana? Kak Dea harap semua baik-baik saja ya. Walaupun sekolahnya masih online dari rumah, dan tetap harus semangat dan rajin belajar. Yuk, kita semua satukan hati, kita mau mulai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, kakak, cekidot musiknya. Mari kita angkat pujian di kepak-kepakan sayapnya. Ayo Bunda. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Kita jadi bareng-bareng sambil memuji nama Tuhan. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Baik, digoyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, tepuk kiri, tepuk kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kayaknya yang keras ya, kita memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita ulang lagi ya. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, tepuk kiri, tepuk kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, tepuk kiri, tepuk kanan, putar ke kiri, putar ke Kita udah selesai nyanyi nih. Yuk, semuanya kita satukan hati. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa karena pada hari ini kami dapat datang kepadamu Bapa melalui ibadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu supaya tetap fokus Bapa pada ibadah ini walaupun dari rumah mereka masing-masing. Berkati juga orang tua Tuhan yang mendampingi anak-anak sekolah minggu pada saat ibadah. Berkati juga kakak guru sekolah minggu Tuhan, semoga tetap semangat dalam melayani-Mu Bapa melalui adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, masih tetap semangat ya adik-adik. Kita mau memuji nama Tuhan lagi nih. Yuk, kakak sekolah minggu, musik. Ayo adik-adik kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Musik KPK. Adik-adik keren banget semangatnya. Yuk kita mau masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelum kita firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi ya. Oke, semangat. Cekidot kakak. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Kasih Setiamu.
Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu lagi deh. Minggu kemarin abang gak firman, kakak Aimi. Nah, sekarang minggu ini abang yang firman. Coba tebak. Abang mau bertanya nih sama adik-adik. Adik-adik ada yang tahu gak? Abang Babe mau bahas tentang apa? Nih abang kasih tahu ya kisi-kisinya. Kisi-kisinya itu dia seorang gembala, taat dan takut kepada Tuhan, taat beribadah contohnya ya. Ketiga, dia orang yang tadinya tidak mempunyai kepercayaan diri, tapi tiba-tiba dia mempunyai kepercayaan diri karena dia diyakini oleh Tuhan. Jadi Tuhan meyakinkan dia untuk bisa menjadi pemimpin untuk bangsanya keluar dari bangsa. Nah, ayo, ada yang paham? Oke, kalau udah paham, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Oke, serius ya adik-adik, jangan ada yang bercanda berdoanya. Sudah sikap berdoa? Kalau sudah, kita bersatu dalam doa. Tuhan, ialah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan adik-adik kami di pagi hari ini. Ya Bapa, Abang Babe ingin menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini. Bimbinglah dia agar apa yang dia sampaikan kepada adik-adik menjadi berkat untuk adik-adik dan menjadi lebih hebat untuk memilih atau untuk melakukan suatu apapun yang Engkau telah perintahkan kepada adik-adik. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, coba sebelum abang lanjut untuk ke firman, abang mau minta tolong ke adik-adik. Tapi yang cepat. Adik-adik, udah siap belum Alkitabnya disiapin? Wah, pasti mikirnya kayak mau dapat hadiah ya. Enggak, maksudnya adik-adik siapin Alkitabnya, alat tulisnya, dan buku. Oke? Jadi nanti kenapa sih kita disuruh siapin buku dan pulpen terus tapi tidak pernah ada pertanyaan? Nah, nanti di buku itu akan ditanyakan pas ada momennya. Cuman momennya belum dikasih tahu, masih rahasia. Jadi adik-adik tetap catat di bukunya agar pas udah hari H, pas udah hari itu ditanyain nanti, adik-adik dari minggu ini sampai minggu ini ceritanya tentang apa, nanti tanyain dari atas sampai bawah. Nah, jadi buat jaga-jaga adik-adik tulis ya adik-adik di bukunya, jangan sampai ada yang nggak menulis. Ayo, siapa nih yang nggak menulis nih dari minggu-minggu awal COVID? Nah, berarti harus buru-buru tulis, nggak usah banyak-banyak, tulisnya aja judulnya sama cerita yang kalian tahu. Oke? Nah, abang lanjut. Sekarang udah ada Alkitabnya? Belum ada? Kalau belum ada, abang kasih waktu 5 detik atau 3. 5 deh ya. Ya udah 5. Oke, abang hitung ya. 1 sampai 5. 1 2, ayo buruan, ambil buruan. Ayo cepetan. 3. Cepat lari, jangan lama-lama. Kau jangan lama-lama. 4 5. Oke, sudah siap Alkitabnya? Pengen Alkitabnya seperti ini? Sudah? Nah, kalau sudah, kita buka kitabnya di Keluaran. Minta sama papanya untuk dibukain Keluarannya.
kitab Keluaran. Jangan maksudnya kitab Keluaran kamu bawa-bawa kitab keluar ya. Nanti dilihat sama tetangga, ih ngapain ini adik ini bawa-bawa Alkitab keluar-keluar, nanti Alkitabnya jatuh lagi ke got, ntar nggak ada lagi Alkitabnya. Jangan ya adik-adik, maksudnya kitabnya ini ada di Alkitab kita, isinya Keluaran. Jadi isi Keluaran ini maksudnya keluar dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, siapa yang keluar? Bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Nah, jadi di sini Abang mau bawa firman di Keluaran 2 ayat 23 dan Keluaran 3 ayat 12. Udah? Mau di replay, mau diulang? Oke, Abang ulang ya. Keluaran 2 ayat 23. Sudah ketemu ayat 23? Kalau sudah, Keluaran 3 ayat 12. Apa 12? Ini 21 ya. 12 1 dan 2. Oke. Bang mulai ya. Adik-adik bacanya dalam hati aja. Biar kalau seandainya nggak paham atau yang udah paham dicermati aja. Oke. Oke, Abang baca ya. Keluaran 2 ayat 23. Lama sesudah itu matilah raja-raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru hingga teriak, mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, maksudnya lalu Tuhan berkata, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, bangsa Israel, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Oke, sampai situ firman kita. Nah, Abang sebelum masuk ke firman itu, Abang mau nanya nih, ada nggak adik-adik yang ngikutin? Kan sekarang COVID ya, COVID-19, COVID-19, virus corona ya. Nah, kira-kira selama mulai dari 2019 ya, 2020, hampir setahun apa 2 tahun sih kita berdampingan dengan COVID ini, corona ini. Nah, hampir segitu ya pengen jalan 2 tahun ya. Kira-kira adik-adik ada gak sih yang ngikutin dari protokol kesehatan yang kayak 3M itu loh, yang pakai masker, mencuci tangan, dan apalagi M yang ketiga. Ya pokoknya itu. Nah, jadi 3M itu harus dijalani nih adik-adik. Jangan sampai enggak, apalagi memakai masker kalau lagi di saat keluar rumah. Dan jangan lupa makan yang teratur dan makan yang sehat, karena dari makanan itu kamu bisa mendapatkan imun yang cukup. Jadi kalau seandainya kalian menjalankan 3M ini tapi makanan kalian tidak mencukupi atau makanannya kalian tidak sehat juga, itu percuma juga adik-adik. Nanti imun kalian turun, dan walaupun kalian pakai masker, debu-debu juga bakal masuk, akan menyerang paru-paru kalian. Jadi jangan sampai kalian makannya gak teratur ya adik-adik. Oke, sekarang
Lanjut ke firmannya. Abang mau nanya tadi di pasal yang 2 soal tentang perbudakan. Kalian tahu nggak arti perbudakan itu apa? Ya betul, perbudakan itu artinya pekerjaan yang memaksa seseorang hingga sampai orang itu mendapatkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Contohnya kayak dia bekerja capek-capean dan dia disuruh kerja paksa tapi tidak mendapatkan upah yang setimpal, maksudnya gaji gitu. Terus tambah lagi kayak nggak dapat uang makan juga. Terus tambah lagi juga kayak kalau di zamannya Firaun ini, di Mesir zamannya Musa, yang bangsa Israel dicambukin, disiksa, dipukulin. Pokoknya dia kalau kelihatan capek, kelihatan lemas, dipukulin. Bahkan sampai mereka minta minum pun hanya dikasih satu botol yang kayak apa ya, abang mau bilang ya, kayak kantong-kantong gitu. Dia bentuknya lurus begini, terus dia kayak begini. Oh iya, kalian pernah nggak yang kayak ngeliat film Mr. Bean itu, yang kantongnya itu loh, yang lemas-lemas gitu, yang dia buat bikin teh manis di situ. Nah itu kan yang modernnya. Kalau di zamannya Musa itu kantongnya itu terbuat dari kulit apa gitu, abang lupa. Nah itu terbuat dari situ. Nah itu ntar diisi satu itu ntar disuruh minum untuk rame-rame, dan itu pun gak bisa sembarangan megang. Jadi yang megang itu orang pengawasnya orang Mesir kalau nggak salah. Iya. Jadi dia nuangin sedikit-sedikit ke mulut orang Israelnya, tuang sedikit. Nah jadi kan kayak kerja berat tapi apa yang masuk ke dalam tubuh gak sesuai ya kan. Nah jadi mereka dicambuk lah, kerja paksa lah. Kenapa ada perbudakan? Karena raja Mesir ini takut sama bangsa Israel, karena bangsa Israel dilihatnya makin lama makin banyak masyarakatnya di Mesir. Jadi dia takut bangsa Israel bakal mau menjajah Mesir. Jadi bangsa Mesir langsung berpikiran yang kayak, sebelum dia menjajah kota kita, sebelum mereka menjajah negara kita, negeri kita, negara mah luas, negeri kita, kayaknya kita harus ngebasmi mereka nih. Tuh gitu otak jahatnya Raja Firaun ini. Nah tapi semakin disiksa karena Tuhan punya janji kepada Abraham mempunyai anak dan cucu yang seperti bintang di langit, dan iya betul, seperti bulir-bulir di pasir pantai. Jadi walau bagaimanapun disiksa, tetap bangsa keturunan Bapak Abraham bakalan banyak seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Contohnya ya pernah lihat kan pasir, walaupun kalian gak pernah megang bintang gitu, pasti kalian pernah megang pasir kan, diserok lihat. Coba kalian bisa ngitung butiran-butiran pasir itu? Pasti nggak bisa kan. Nah kayak gitu juga anak bangsa-bangsa waktu zaman itu, saking banyaknya takutnya. Dan kita pun termasuk keturunan Abraham, walaupun kita nggak keturunan darahnya ya, cuma keturunan imannya, keturunan Abraham. Nah dari situ lahirlah bapak kita. Bapak siapa coba yang hampir kena bunuh oleh Raja Firaunnya ini, Raja Mesir, yang katanya sampai-sampai anak laki-laki dari bangsa Israel, orang Ibrani itu yang
mau lahir, mau laki-laki itu harus dibunuh. Tapi dia lolos. Ayo, ada yang tahu nggak? Nah iya betul, Bapak Musa. Bapak Musa ini lahir lah ceritanya. Jadi kisah ceritanya, Bapak Musa ini terpilihlah oleh Tuhan untuk memimpin, betul, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah yang diberikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah, jadi singkat cerita, si Bapak Musa ini pas diperintahkan oleh Tuhan, dia orangnya nggak percaya diri. Pernah ada nggak yang kayak disuruh sama mamanya atau disuruh sama bu guru? Bu guru aja deh, kalau mama mah terlalu sering disuruh guru aja. Yanto, coba kamu kerjakan soal matematika ini. Kan ceritanya si Yanto ini kelas 2 SD. Yanto, coba kerjakan matematika ini 2 kali 2. Nah, dia gak percaya diri nih. Padahal dia bisa ngerjain, tapi karena dia gak percaya diri untuk maju ke depan dan takut dia merasa salah padahal belum dicoba, jadi dia kayak, ibu jangan nunjuk saya lah, saya malu, saya gak bisa bu, yang lain aja, yang lain jago. Si Dede jago namanya Dede, bukannya adik kita Dede namanya. Si Dede jago matematika, dia hafal perkalian sampai 10. Dede aja. Tapi tetap ibu gurunya mau si Yanto yang maju, karena ibu gurunya yakin dan tahu Yanto yakin bisa, pasti bisa. Cuman apa yang dilakukan sama Yanto? Ayo, mau nggak mau kan harus dicoba. Dan pas dia mencobanya, sebelum mencoba dia pasti berdoa dulu sebelum maju. Jadi kayak minta tolong, ya Tuhan, berikanlah aku keberanian untuk maju di depan teman-temanku. Dan ya Tuhan, berikanlah jawabanku ke guru-guruku dan ke teman-temanku agar aku tidak diremehkan. Padahal sebenarnya dia bisa, tapi dia gak percaya diri. Itu jeleknya si Yanto. Nah, sama juga kayak Bapak Musa, dia gak percaya kalau dia tuh bisa gitu mimpin bangsanya dia keluar dari Mesir. Tapi karena dia gak percaya, karena dia mikirnya, aduh Tuhan, kan aku kan seorang gembala, aku tidak bisa loh ngelawan raja itu. Kan raja itu punya kekuatan, maksudnya kekuatan untuk memerintahkan orang untuk membunuh atau mengusir gitu, atau mungkin menyiksa gitu. Ntar takutnya aku dibunuh gimana Tuhan, mungkin mikirnya gitu kan. Nah, jadi Tuhan juga bilang ke Musa, coba bilangnya apa, tahu nggak adik-adik? Nah, kita lihat di ayat yang 12, di ayat 12. Abang bacain ya. Lalu Tuhan berkata, ini maksudnya lalu firman-Nya, maksudnya lalu Tuhan berkata kepada Musa, bukankah aku menyertai engkau? Nah, dari situ Musa diyakinkan oleh Tuhan. Jadi yang tadinya gak punya keberanian, jadi tiba-tiba punya keberanian. Nah, dari situlah Musa pede, mulai berani buat mengeluarkan
bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Nah, adik-adik, coba abang mau tanya ke adik-adik. Tadi kan abang nanya soal tentang COVID ya. Adik-adik, ada nggak nih yang taat nih sama pemerintah untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Coba, ada yang tahu? Udah ada yang menjalankan 3M ini, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kalau ketiga ini kalian turuti, berarti kalian hebat. Karena walaupun kalian gak tahu itu adalah perintah Tuhan, tapi itulah kehebatan Tuhan. Pasti mikirnya, cuma COVID sebenarnya gak ada, konspirasi kalau kata orang tetangga tuh ya kan. Itu mah bohong-bohongan, mau cari untung aja. Padahal sebenarnya ada adik-adik. Kalau nggak percaya, coba aja adik-adik makan nggak cuci tangan dulu. Coba aja adik-adik kayak senggol-senggolan gitu ya kan, atau nggak pakai masker ya kan. Jago kalau nggak adik-adik positif, serius. Nah, tapi Tuhan menyuruh kita untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Gak mungkin secara langsung Tuhan berbicara kayak melalui kayak Musa kepada Tuhan gitu. Bahkan dari Tuhan bicara kepada Musa aja gak mungkin Tuhan juga yang langsung ngomong kan. Bahkan di ayat sebelumnya malaikat Tuhan yang turun, tapi suaranya suara Tuhan tetap, cuman yang turun malaikat Tuhan yang menyala-nyala di semak-semak itu yang tadi katanya ada api. Nah, sama juga kayak tadi, kayak memakai masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak itu nggak langsung Tuhan yang bilang ke kita, tapi melalui pemerintah, melalui dokter, melalui perawat-perawat di rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi adik-adik harus menuruti perintah dari dokter ya adik-adik, memakai masker, mencuci tangannya, dan hindari kerumunan atau menjauhi kerumunan. Oke adik-adik. Dan kenapa Tuhan kok pas tadi katanya di sini ayatnya Tuhan mendengar teriakan minta tolong. Kenapa harus teriak gitu? Pasti adik-adik bertanya kan, kok Tuhan kok dengarnya pas udah sengsara bangsa Israelnya, kok Tuhan malah kayak, Tuhan tolongin kita udah kesakitan, kita tidak makan, kita sudah dicambukin, tolong. Baru Tuhan dengar. Coba kenapa itu Tuhan gak sengaja membuat umatnya tersiksa gitu aja, karena dari situ pun juga Tuhan emang mau menguji mental bangsa Israel sebenarnya dari sisi lain. Nah, tapi karena sudah melewati batas yang kayak menyiksanya gitu, jadi Tuhan sempet marah juga, murka, mungkin di situ murka Tuhan. Jadi Tuhan juga nggak begitu lepas juga dari tangannya dia, maksudnya nggak mungkin Tuhan melepasi bangsanya untuk ditinggal begitu aja, dan Tuhan pun juga pasti membantu untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan gitu melalui Musa.
Kayak contohnya lah, kamu ngelihat nih teman kamu nih mau beli makanan, tapi nggak punya duit, tapi kamu ngelihat nih, si Rafael mau beli makanan nih, tapi kayaknya dia nggak punya uang. Terus langsung lihat nih, tapi kamu ngeliat nih di di kantong kamu ada duit 5.000 atau 10.000. Oh iya, aku punya uang banyak, aku bagi aja kali ya sama Rafael biar supaya kita jajan bareng-bareng. Kamu ngomong dalam hati gitu, langsung Rafael mau jajan ya, langsung udah kamu jangan bilang mau jajan ya, ntar kamu nungguin iya mau jajanin dong, jangan sampai ada bahasa itu yang keluar ya. Karena kalau kamu mau menolong, jangan sampai ada bahasa keluar seperti itu yang tadi abang bilang, iya nih mau jajanin dong. Jangan ya adik-adik, kalau kalian mau menolong, kalian pas kamu bilang mau jajan ya, ayo jajan yuk, aku lagi ada uang nih, kita jajan coki-coki atau es cekek. Tahu nggak es cekek apa? Abang baru pertama kali denger es cekek itu lucu sebenarnya, agak kaget juga. Es cekek itu ternyata es yang plastik, ada sedotannya gini, terus dicekek gitu. Pernah nggak sih beli minum es jus gitu atau nutrisari atau sebagainya gitu yang pakai plastik, terus kalian bawa kalau lagi main bola terus minum itu? Nah kayak gitu. Tapi bukan berarti kalian bisa minum seterusnya ya, karena di minuman itu juga bahaya juga, di gulanya dan di es batunya. Lebih baik kamu beli itu jangan sering-sering. Kalau mungkin mau beli itu belinya sasetannya aja, kayak kemasannya, jangan pas lagi diseduh juga. Kamu seduhnya di rumah pakai es kamu buat sendiri, karena itu lebih menjamin esnya, karena kan kamu yang bikin sendiri. Kalau di tempat lain, di warung-warung belum tentu esnya bagus. Nah dari situ kamu pas dilihat ada kayak tadi siapa tadi, Rafael ya, iya Rafael kan mau jajan ya, tapi nggak ada uang. Berarti kamu sudah menolong satu orang itu. Dan siapa yang yang menunjuk kamu untuk nolong dia? Pasti kayak nggak sadar kan, kok gue bisa nolong dia ya, padahal duit aku cuma 5.000, kayak pas-pasan gitu loh, kok bisa ya kan? Nah itulah, dari situlah Tuhan menggerakkan hatimu untuk menolong temanmu si Rafael itu gitu. Sama juga kayak Tuhan kepada bangsa Israel. Sebenarnya Tuhan tahu kalau bangsanya Israel ini, bangsa yang Tuhan pilih ini sebenarnya lagi kesusahan, butuh pertolongan. Cuman Tuhan gak sembarangan buat menolongi mereka yang bangsa pilihannya Tuhan ini. Makanya jadi dipilihlah satu orang, yaitu Bapak Musa, untuk menolong bangsa Israel. Dan Tuhan pun juga membantunya itu. Membantunya melalui apa? Membantu untuk berbicara kepada Raja Firaun yang di Mesir itu. Karena yang tadi dibilang Musa tadi itu, karena Bapak Musa pun nggak punya keberanian untuk berbicara kepada sang raja, karena dia mikirnya aku orang nggak berpendidikan, aku seorang gembala yang nggak bisa berbicara hebat di depan sang raja. Jadi karena dia gak percaya diri untuk berbicara di depan raja, jadi Tuhan ngebantu Bapak Musa untuk berbicara di depan sang raja. Jadi Tuhan berbicara tapi melalui mulut Musa. Nah di situ pasti kalian tahulah film-filmnya ya kan. Jadi
Sampai di sini firman kita minggu ini. Oke. Jadi pesan Abang untuk kalian adik-adik, bantulah teman kalian jika ada teman kalian yang membutuhkan pertolongan, walaupun teman kalian tidak berteriak atau meminta secara langsung kepada kalian. Maksudnya tuh kayak kamu udah tahu nih dari ekspresi raut muka dari kerut mukanya nih, dari kesusahan gitu, gimana ya ngisinya ya, gimana ya. Nah dari situ nanti bantu, bro kenapa kamu susah ya ngerjain di nomor ini ya, emang kamu ngitungnya gimana, kamu ajarin kalau kamu paham. Kalau untuk di soal matematika, atau mungkin ada yang ngerti di soal bidang bahasa Indonesia, atau temannya kan umpamanya kayak nggak ngerti nih lawan katanya suka, kan lawan kata itu kan kebalikan kan. Nah teman kamu nggak ngerti, kebalikan kata suka apa ya, atau dia nggak ngerti bahasa antonim atau sinonim, dia nggak paham. Padahal antonim itu lawan kata, sinonim itu persamaan kata. Nah kamu tahu itu, tapi teman kamu nggak tahu. Nah kamu kasih tahu, antonim itu lawan kata lo teman, maksudnya lawan kata lo. Kalau sinonim itu persamaan kata, jangan terbalik ya gitu. Kamu kasih tahu kalau kamu paham gitu, jangan kamu diem aja cuek, karena Tuhan gak suka sama orang yang cuek, apalagi kepada sesamanya gitu. Nanti kalian mau kalau kamu cuek sama temennya, Tuhan juga malah cuek sama kamu. Oh ya, kayak umpamanya nih, ada nggak temen gereja kamu, temen sekolah minggu kalian, ada yang kayak temennya nyendiri aja, kayak kayak nggak ada temen gitu kan, terus dia kayak maunya sendiri merenung di pojokan. Ada nggak kalian perhatiin? Abang sih tahu orangnya, cuman maksudnya kalau ada orang yang seperti itu, kalian jangan makin dijauhin, justru dideketin, kamu ajak main, kamu rangkul temennya, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, entah itu abangnya atau kakaknya yang kelas besar, maksudnya entah itu yang kelas kecil, kamu ajak dia. Jangan nih temannya di sini nih ya, dia diam aja gitu, diam, tapi kamu yang ngerti gitu ya, kamu yang kayak matiin dia, kenapa sih kok dia diem aja gitu. Nah kamu kalau udah nanya begitu, kamu kalau nanya dalam hati ya maksudnya, kamu tanya lagi ke dia, halo kamu kok diem aja sih teman, kamu belum makan ya, apa kamu mau nggak nanti kita setelah ibadah sekolah minggu, atau apa kita habis main gitu ya. Kan nggak mungkin ya sekolah minggu kan soalnya lagi COVID, jadi nggak ketemu. Tapi waktu sebelum COVID harusnya ditanyain kayak gitu, cuman ini abang mau reka ulang lagi aja. Maksudnya kalau seandainya temannya dia diam, ajak ngobrol basa-basi, kamu belum makan ya, ntar kita habis ibadah sekolah minggu kita makan nih, beli nasi uduk atau beli soto di depan gereja. Kamu ajak basa-basi aja, walaupun kamu sebenarnya nggak pegang duit gitu loh. Atau mungkin kamu ajak terus kamu bilang ke Bang Edo, ke Bang Babe gitu, Bang Babe bagi uang dong buat ini, dia belum makan nih, nanti beliin makan ya. Nanti kalian kalau kalian mah kebanyakan, nanti abang kasih uangnya gitu, ini buat kamu, tapi abang beliin juga ya, minta tolong gitu. Jadi kita makan bertiga gitu. Atau ajak ngobrol, hari ini pagi ini kamu cantik banget sih gitu ya. Terus kamu udah makan belum? Udah. Tetap sih makan juga sih. Iya basa-basi lah. Kok kalau dijawab udah, kok udah, masa
lemes banget sih kamu gitu, jangan lemes dong, semangat. Atau aku beliin roti nih, roti aku punya uang nih 2.000, beli roti gimana gitu, ajak ya. Atau kayak nyanyi bareng yuk, ngumpul yuk bareng-bareng, bergandengan tangan gitu, kayak gitu maksudnya abang, maunya abang tuh gitu. Kamu mah kalau sewaktu sebelum covid kalian malah dijauhin, kan sedih temennya jadinya. Ada yang nggak ke gereja gara-gara kalian jauhi, ada yang ke gereja tapi kayak main asik sendiri, kan abang jadinya kayak ih main sama siapa sih itu kakak itu, kan abang mikirnya jadi gitu, ih ada itu main sama siapa sih, masa main sama setan, masa di rumah Tuhan ada setan, nggak ada kan ya harusnya. Nah jadi kayak abang tuh mikirnya ya gitu, makanya tapi tetap abang ajak main dianya, cuman dianya malah menjauh mulu. Nah jangan sampai kejadian yang seperti itu ya adik-adik, karena nggak bagus kalau seandainya ada teman seperti itu kalian tinggali. Lebih baik kalian ajak main, kalian rangkul, kalian ajak ngobrol, walaupun ngobrolnya ya kayak ngobrol-ngobrol biasa lah, kayak tadi abang bilang, ajak kayak nanyain makan atau ya ngomongin soal game lah, seputar dengan game atau main bola, kan kalian kan suka tuh main-main bola tuh yang laki-laki gitu kira-kira adik-adik. Oke adik-adik, sampai sini aja ya adik-adik, firmannya sudah kebanyakan nih, takutnya adik-adik malah ngantuk gara-gara abang banyak bicara, ntar yang ada adik-adik gak fokus kan. Oke adik-adik, kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan ialah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu di pagi hari ini yang cukup bagus ya Tuhan, agar apa yang diterapkan oleh adik-adik agar menjadi berkat di kemudian harinya ya Bapak, dan terhindar dari penyakit yang sedang kami derita di bulan-bulan ini ya Bapak, tahun-tahun ini ya Bapak. Jagalah adik-adik kami ini ya Bapak, semoga dijauhkan oleh penyakit ini ya Bapak, semoga dan menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang rajin, nurut akan orang tuanya ya Bapak, dan termasuk juga menurut kepada perintah-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah ini, bimbinglah kami dalam hari-hari yang akan datang ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di kemudian hari. Salam sehat, tetap 3M ya adik-adik, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Shalom adik-adik semua, dadah. Wah, adik-adik keren deh. Kita udah berdoa, kita udah memuji nama Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Siapkan uang persembahannya dan tempat untuk meletakkan persembahannya. Oke. Oke adik-adik, mari kita nyanyi lagu Terima Kasih 1000. Let's go.
bergerak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih 1100 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih 1100 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih. Ayo adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini Tuhan kami sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu Bapa. Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah minggu, berkati mama papa Tuhan, agar apa yang mereka dapatkan dari firman Tuhan hari ini Bapa dapat mereka laksanakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga sekolah mereka Tuhan, walaupun dalam kondisi masih dalam pandemi Bapa, sekolah dari rumah Tuhan, berkati sekolah mereka Bapa, semoga tetap semangat Tuhan dalam menjalani belajar mengajar mereka dalam sekolah dari rumah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin berpisah satu dengan yang lainnya Bapa, berkati kami Tuhan, semoga kami selalu menjadi anak yang baik Tuhan, anak yang selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, haleluya, amin. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.